sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di sore ini kita akan melanjutkan pada bab yang baru, yaitu bab yang sabik yang ketujuh, tentang babu ta'limi sibyan aromya wasibahah warukubal khail. Jadi bab yang menjelaskan mengajari anak melempar sasaran, berenang dan berkuda. Beliau menyebutkan di bagian awal ini, minal ulumin nafi'ah allati yanbaghi 'alal abba wal muallimin an yu'allimuha sibyanahum kullama kana mu'inan lil haqqi aw dari'atan ilaih kasibaha wa ramyi wa syaddi alal aqdam wa kullama yakunu sababan fi quwwati abdanihim. Jadi setelah pada bab sebelumnya itu membahas seputar masalah ilmu yang diajarkan itu ilmu agama, agama, kemudian juga ilmu bahasa Arab yang menjadikan fasihnya lisan. Maka dari situ kita bisa melihat anak dibekali ilmu yang menguatkan di dalam dia bisa menyampaikan ilmu. Ya, menyampaikan ilmu, karena dengan bekal ilmu syar'i dia punya kefasihan bahasa, dia akan punya kekuatan hujah. Tapi pada bab yang ketujuh ini adalah yang bisa menyempurnakan, karena terkadang seorang dia punya hujah, punya ilmu, tapi fisiknya lemah misalnya, atau kalau diterangkan secara lebih luas, kekuatan senjata seperti dalam jihad itu akan menopang maksud untuk dakwah itu sampai kemana-mana. Sampai Nabi bersabda, mangqatala litakuna kalimatullahi yal ulya bahwa fisabilillah. Barang siapa yang memperjuangkan agar supaya kalimatnya Allah itu menjadi tinggi, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini beliau menyebutkan termasuk ilmu yang bermanfaat, minal ulumin nafi'ah, yang seyogyanya orang tua dan para pengajar itu mengajarkan ilmu-ilmu tersebut kepada anak didik mereka, anak-anak mereka. Itu adalah, ini tadi saya baca kula ya, kulu sebenarnya, kulu makana mu'inan, semua ilmu yang bisa menopang ya pada al-haq, yang bisa menjadi dari'ah ya. Ilmu yang bisa menghantarkan untuk sampai kepadanya. Jadi setiap ilmu yang menopang untuk menjadikan kebenaran itu menjadi kokoh ya, bisa menghantarkan untuk sampai kepadanya, seperti renang, kemudian haram itu melempar ya,
Kalau di sini berlari, kemudian melempar. Ya, yang berlari itu akan menguatkan kaki tentunya ya. Juga melempar sasaran seperti memanah. Kalau di masa sekarang ya, seperti menembak. Ya. Dan segala sesuatu yang memang ya, bisa menguatkan badan gitu. Wa kullu ma yakunu sababan fi quwati abdani. Segala sesuatu yang bisa menjadikan sebab badan mereka menjadi kuat. Nah ini akan mengokohkan ya dari yang sebelumnya, dari ilmu-ilmu yang sebelumnya dipelajari itu akan menjadi mudah untuk tersebarkan. Karena ini kaitannya juga dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kaitannya dengan jihad yang sifatnya hujumi, yaitu menyerang. Tentunya itu adalah dengan pengarahan pimpinan dari penguasa. Ya, penguasa. Fa masairum ma yu'allamu sibyanu min anwa'il lahw anar wasatronj ya wasitron ya wasairi duru bila mimma la yusta'anu bihi alal haqqi wa la yustajammu bihi bidarkil wajib wa mahdur kulluh. Adapun seluruh perkara yang diajarkan kepada anak-anak dari macam-macam permainan seperti dadu ya, kalau di masa sekarang ya kayak dadu, karambol ya, ular tangga, kemudian sitron, catur, dan seluruh dari jenis-jenis permainan, dari bagian permainan yang tidak bisa dijadikan sarana untuk menopang kokohnya al-haq, kebenaran, dan juga tidak bisa dikumpulkan dengannya itu untuk mendapatkan sesuatu yang wajib seperti ilmu dan yang lain sebagainya, maka kesemuanya itu dilarang ya, kesemuanya itu dilarang. Makanya di dalam permainan itu yang dibolehkan ya ada unsur-unsur mendidik ya, seperti permainan boneka. Nah, itu untuk anak perempuan bisa mendidik sifat safakoh, kasih sayang. Ya, anak laki-laki misalnya permainan kayak pedang-pedangan itu enggak masalah, pistol-pistolan itu bagus ya. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun kayak catur ya, itu faedahnya enggak ada, karena seorang dia yastagil bikuatil fikr, dia sibuk dengan memikirkan sangat keras pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Harusnya memikirkan keras itu kan pada pelajaran, baik pelajaran ilmu-ilmu yang memberikan manfaat dunia, lebih-lebih yang memberikan manfaat agama ya, seperti menghafal ayat Al-Quran, hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya terkadang supaya tidak bosan ya, itu perlu kadang anak-anak dibawa ke bentuk permainan, misalnya pas outbound ya, atau kalau perlu dibawa ke kemah misalnya di satu tempat ya. Tapi di sana dilakukan permainan-permainan yang
memberikan faedah. Tidak apa-apa seperti itu. Seperti mungkin di saat di sana diadakan cerdas cermat gitu, agama gitu. Kemudian kuat misalnya hafalan atau permainan-permainan yang mubah saja, yang melatih kekuatan seperti berenang, kan tidak ada masalah seperti itu. Jadi unsur hiburannya itu ada rohah, ada kenyamanan badan, misalnya biasanya di daerah-daerah bumi perkemahan, lereng gunung itu kan hati menjadi senang, karena memang mata ini akan termanjakan dengan warna hijau. Yang dimaksud warna hijau itu adalah tumbuh-tumbuhan. Indahnya warna-warna hijau seperti ngare, gunungan, itu menjadi nikmat gitu. Jadi nikmat. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Diterangkan di dalam kitab ini, An Atha bin Abi Robah rahimahullahu ta'ala qala ra'aitu Jabir ibn Abdullah wa Jabir ibn Umair al-Ansariyaini yarmiyani falamma ahaduhuma fajalasa faqala al-akhar kasilta sami'tu Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqul kullu shay'in laisa min dzikrillahi fa huwa lahwun lahwun wa lahwun illa arba'atu khisalin masyun bainal ghuradaini wa ta'dibuhu farasahu wa mula'abatuhu ahlah wa ta'limu sibahah. Ini dalam riwayat Nasai fil Kubro, juga Tobroni fil Kabir. Isnadnya sahih sebagaimana di dalam kitab Al-Isobah Bitamzizis Sahabah, dan juga dalam kitab Targhib Majma' Zawaid, dan juga dalam As-Silsilatus Shahihatu. Dari Atha bin Abi Robah, dia berkata, aku telah melihat Jabir bin Abdullah dan Jabir bin Umair, dua orang Ansor. Keduanya ini melempar sasaran, ya. Permainan melempar sasaran, yarmiyani. Kadang di tempat di depan itu diletakkan kulit, ya, kulit atau kadang gundukan pasir, dan dari jauh itu kadang dilempar pakai lembing atau pakai panah, nanti secara bergantian. Mana yang tepat itu yang menang. Maka waktu itu salah satu dari keduanya itu ada yang duduk, mungkin capek ya. Maka yang lain kemudian berkata, engkau malas? Sudah malas? Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu itu yang bukan dari mengingat Allah itu sia-sia dan main-main saja, sia-sia dan tidak ada gunanya, main-main saja, kecuali 4 perkara. 4 perkara itu diterangkan, pertama adalah melempar di antara 2 sasaran. Melempar di antara 2 sasaran itu bentuknya kulit diletakkan atau apa saja diletakkan di kejauhan, kemudian dipanah atau dilempar pakai tombak. Nanti setelah kena sasaran atau tidak, diambil itu, lari ke sana, diambil alat untuk melemparnya. Nah, nanti bergantian. Itu yang dikatakan al-masyu bainal ghuradaini.
yaitu berjalan di antara dua sasaran. Karena memang kadang jaraknya agak jauh ya, sehingga berjalan untuk menuju tempat sasaran itu. Ya Allah sudah dilempar, nanti kan diambil, berjalan ke sana ataupun lari dan semisalnya. Bahkan dulu kalau putranya Umar bin Abdul Aziz itu habis setoran Quran kira-kira jam 8 atau itu langsung menuju tempat Al-Masyu Bainal Ghorodaini dalam keadaan kakinya tidak pakai alas kaki, tidak pakai sepatu, tidak pakai khuf ya, seperti itu. Nah, jadi 4 perkara. Yang pertama adalah melempar di antara dua sasaran. Kemudian yang kedua adalah mendidik kuda. Ya, mendidik kuda, takdibuhu farosah. Ya. Mendidik itu tentu kalau mendidik kuda itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dunia, juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan agama seperti berjihad. Dan mendidik kuda itu adalah amal kebaikan ya. Dan ilmu itu Masya Allah ya, walaupun ada pada hewan itu pengaruhnya besar. Kalau kudanya lincah, pinter di dalam bermanuver itu, kalau untuk jihad kan Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keutamaan ilmu itu salah satunya adalah anjing yang diajari. Anjing itu di liurnya ada najasah mughalladhah, ada najis yang berat sampai harus dicuci dengan air 7 kali, awal atau akhirnya itu dengan tanah. Awal atau akhirnya dengan tanah, artinya yang dari 7 itu tetap ada tanah ya, di bagian awal atau di bagian akhir. Tapi bersamaan dengan itu, kalau anjing itu dididik untuk berburu gitu loh, dididik untuk berburu kemudian dilepas dengan bismillah ya, karena anjingnya sudah terdidik, itu nanti berburu untuk tuannya gitu, untuk yang punya anjing. Itu nanti buruannya itu halal. Bahkan diterangkan oleh Syekh Utsaimin, tidak perlu hewan yang diburu itu dicuci dengan 7 kali dicampur tanah. Ada tanahnya, tidak perlu. Walaupun anjing, tidak mungkin anjing itu nangkap buruannya tanpa menggigit, padahal di dalam gigitan ada air liur. Itu kan Masya Allah ya. Nggak perlu dicuci, itu nggak perlu. Ya udah dicuci biasa, mau dimasak itu. Ini pentingnya begitu tingginya ilmu. Karena anjing bisa dididik kemudian diajari, kalau atas perintah tuannya, buruannya itu tidak menjadi terkotori dengan najisnya. Padahal kalau tanpa diajari atau tanpa izin sang pemiliknya, itu berlakunya najis. Misalnya ada anjing yang diajari tapi tidak diperintah tuannya, dia berburu ya, untuk dirinya sendiri, itu tetap najis. Buruannya itu tetap nanti haram hukumnya. Gigitannya kepada buruan itu najis. Tapi kalau dilepas dalam posisi membaca tasmiyah untuk anjing yang diajari, itu menjadi halal. Gigitannya itu, bekas gigitannya tidak terhitung najis karena ilmu. Ilmu itu kalau pada hewan saja sampai seperti itu, mempengaruhi halal haramnya buruan, bagaimana ilmu itu kalau ada pada manusia?
Tapi yo namanya belajar itu kan penting ya. Kalau orang belajar itu dia mengetahui misalnya kayak gurunya itu dulu belajar di mana gitu, gurunya siapa, dan jangan cari guru yang nggak bisa bersyukur sama guru gitu. Kan ada guru nggak bisa bersyukur sama guru, bahaya itu ya. Karena kebaikan itu tetap dibalas dengan kebaikan. Apalagi kalau kita tahu dalam berguru pada agama itu kan, belajar pada agama itu kan gurunya itu kan muslim. Andai kan orang kafir berbuat kebaikan aja itu kita disyariatkan membalas dengan kebaikan. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam, kita tahu Nabi alaihi salatu wassalam itu dapat kebaikan dari Abu Thalib banyak sekali. Banyak sekali kebaikannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan, diizinkan nabinya mensafaati. Mensafaatinya diterangkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan kelak pada hari kiamat. Nanti Abu Thalib itu akan di neraka yang bawah, disafaati oleh Nabi untuk diringankan siksanya. Ya karena apa? Karena jasanya banyak. Makanya Nabi sempat berdoa, kan, mendoakan, memintakan kepada Allah supaya nanti di akhirat siksanya diringankan. Itu kebaikan orang kafir, apalagi kebaikan seorang muslim. Ya dulu kalau saya lihat ada orang belajar nggak bersyukur sama guru, itu saya udah khawatir. Saya pernah punya murid di pondok itu, cerdas anaknya, hafal Quran juga, tapi ilmunya nggak barokah. Ya karena nggak bisa bersyukur sama gurunya. Gurunya bukan saya ya, yang ngajar Quran sampai hafal itu bukan saya, ustadzahnya. Tapi dia kadang bersikap mungkin berkata nggak sopan di belakang, kadang merendahkan dan yang lain sebagainya. Ya nggak barokah ilmunya. Bahkan hari ini saya dengar dekat-dekat dengan Hizbi, sudah saya dengar gitu. Makanya kalau dari yang belajar sama saya, sering saya nasihatkan bersyukur. Walaupun misalnya gurunya punya penyimpangan ya penyimpangan tidak perlu ngaji, tapi bukan berarti tidak bersyukur. Udah, kalau menyimpang ya tidak usah ngaji, tapi bukan berarti tidak bersyukur. Tetap bersyukur, didoakan hidayah, didoakan kebaikan ya. Seperti itu ya. Makanya ya kenapa kok dulu waktu saya pernah belajar mustalah hadis itu, saya masih ingat teman-teman itu sering berbicara gitu, nukil ucapan Ustadz bahwa kalau dalam belajar ilmu hadis itu di antara kenikmatannya itu menyebut rawi. Istilah hadasana fulan itu disebut. Waktu itu saya belum paham gitu, nikmatnya itu apa gitu. Kan itu jadi susah gitu, ngapalkannya juga susah. Tapi di belakang hari kemudian saya punya pandangan, bisa jadi ini bab menyebut nama orang-orang yang berjasa di dalam penyampaian ilmu. Karena tentu tatkala disebut itu hadasana fulan itu kan bukan dalam bentuk menghina, tapi memuliakan. Artinya yang meriwayatkan hadis ini sampai Nabi ini loh orang-orang yang punya jasa gitu. Tidak jarang tatkala kita menyebutkan satu persatu kita doa rahimahullah ya. Nah ini faedahnya besar ya.
karena itu termasuk dari bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk mendidik kuda ya. Kemudian bercanda dengan istri. Mula Abah itu ya, bercanda ya, dengan ahlinya, dengan istrinya ya. Itu termasuk hal yang disukai karena candaan itu bisa menghilangkan penatnya hati gitu. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bercanda dengan Ibunda Aisyah itu lari gitu. Nah, Nabi waktu itu kalah gitu sama Ibunda Aisyah. Tapi di waktu lain tatkala Ibunda Aisyah mulai gemuk, Nabi yang menang. Jadi seperti itu. Bercanda. Mula Wallahu ta'ala alam. Kemudian mengajarkan anak itu berenang. Mengajari anak itu berenang. Itu termasuk olahraga yang terbaik. Itu pesan dari dua sahabat yang mulia ya, yang sampai menisbatkan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini di dalam riwayat Imam Nasai. Itu kok di situ Al-Masail itu ya, biru. Bukan nih, bener Imam Nasai yang kedua Al-Masail. Kemudian qala Ibnu Qudamah. Ini kalau ini langsung berkata Abu Dawud ya. Nah, langsung saya bacakan yang lain. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni. Wasunnatu an yakuna lahuma gorodoni yarmiyani ahaduhuma thumma yamdiyani ilaihi fayakhudani siham yarmiyanil akhar li anna hadza kanafa fa'ala ashabu Rasulillah alaihi salatu wasallam wa ruwiya anin Nabi alaihi salatu wasallam manahu qala ma bainal gorodaini raudhatun min riyadil jannah. Wa qala Ibrahim at-Taimi ra'aituhu daifata yastaddu bainal hadafaini yakunu anna biha fi qamis. Wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mislu dzalik wal hadaf ma yungsabu al-gharatu alaih imma turabun majmu'un wa imma haibun. Wa yurwa an ashabi Rasulillah alaihi salatu wasallam annahum kanu yastadduna bainal aghrab yadhaku ba'duhum ila ba'd fa idza jaa al-lail kanu ruhbanan fa in ja'alu gharatan wahidan jaza li anal maqsud yahsulu bihi wa huwa adatu ahli asrina. Wala budda fil munadhalah an yabtadi'a ahaduhuma bi rami li anahuma law ramiya ma'an afdhu ila al-ikhtilaf wa lam yu'raf al-musib minhuma. Intaha. Ini kalau dalam kitab ini tidak ada ya, dalam catatan kalian tidak ada, ini kitab ini ada. Berkata Ibnu Qudamah, yang sunnah dalam melempar di antara dua sasaran itu dua orang. Keberadaan pada diri dua orang itu ada dua sasaran. Yang dua orang itu salah satu dari keduanya melempar dua sasaran itu. Keduanya melempar yarmiyani ahadahuma, bukan ahadahuma, saya keliru tadi. Keduanya itu melempar salah satu dari kedua sasaran. Kemudian keduanya itu yamdiyani ilaihi, pergi mengambil sasaran, mengambil lemparannya tadi, mungkin panah, anak panah atau tombak ya, dan mereka mengambil siham sasaran, kemudian
yang lain itu yang melempar gantian gitu. Dikarenakan perkara ini adalah perkara yang para sahabat Rasulullah SAW melakukannya. Diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau bersabda, apa yang ada di antara dua sasaran, sasaran mungkin panah atau ini, itu adalah ada satu taman di antara taman-taman surga. Ibrahim At-Taimi dia berkata, aku melihat Hudzaifah itu melatih kekuatan di antara dua sasaran sambil beliau berkata, ana biha bi komisin. Ana biha, saya melakukan perkara tersebut ya, bi komisin, dengan masih memakai gamis itu. Dan dari Ibnu Umar semisal itu. Wal hadaf itu sasaran itu mayung sob al-ghuratu alaih. Jadi sesuatu yang ditegakkan sasaran itu padanya. Mungkin kalau di tempat kita saat ini kayak yang puteran di panah itu, bunder itu ada, ini nanti kalau tepat di tengah nilainya paling tinggi. Kalau zaman dulu enggak seperti itu ya. Ya. Itu bisa diterangkan iman bisa urabun majmu'un, entah bisa bentuknya itu tanah yang di majmu' dikumpulkan jadi kayak menggunung itu nanti di panah, atau terkadang dinding digambari atau dikasih apa gitu. Diriwayatkan dari ashabi Rasulullah SAW bahwa mereka ini berlatih di antara sasaran-sasaran. Sebagian dari mereka tertawa karena pada yang lain, karena mungkin dulu nggak tepat gitu, biasa namanya main-main. Namun ketika mereka datang malam, mereka ini akan menjadi ruhbanan, menjadi rahib-rahib yang beribadah kepada Allah, ahli ibadah. Itulah ahwal dari sahabat. Maka jika mereka menjadikan sasaran itu satu saja, itu pun boleh. Kan sasaran kan tadi kan gorotin berarti dua. Misalnya sasarannya satu enggak apa-apa. Kenapa? Dikarenakan yang menjadi tujuan itu sudah terwujud dengan satu sasaran saja. Sementara kalau satu sasaran itu yang menjadi kebiasaan di masa kita. Sasarannya enggak dua tapi satu. Tidak di sini mesti ada saling berlomba untuk memulai salah satu dari dua orang yang berlomba dalam melempar. Dikarenakan kalau keduanya itu merempal bersama-sama, itu akan bisa menyebabkan perselisihan. Kenapa? Karena tidak tahu yang kena lemparannya itu sebenarnya siapa gitu. Saling mengaku nanti, jadi gantian gitu loh, gantian. Nah, ini teknisnya ya, dan sebenarnya tidak perlu kalau di pondok itu kemudian menyediakan panah dan sebagainya, karena untuk saat ini itu sudah diwakili oleh Pak TNI gitu, kayak menembak. Bahkan Syekh Utsaimin menjelaskan tidak cuma itu pakai tank, pakai pesawat itu kan sudah ditangani oleh pemerintah, karena ini pembahasan sifatnya hukumnya fardu kifayah gitu, bukan fardu ain gitu. Tapi kalau misalnya ke tempat latihan, misalnya ikut perbakin gitu, ikut klub memanah gitu, atau ikut ke berkuda gitu, bagus tuh, tidak apa-apa. Yang resmi gitu. Karena kadang nggak resmi itu tahu-tahu latihan memanah tapi teroris, repot ya. Atau misalnya melakukan outbound, misalnya outbound keluar, di sana sudah dikasih fasilitas nanti memanah ini itu bagus. Nggak tahu kalau di Jogja udah ada atau belum ya, itu nggak apa-apa gitu. Wallahu ta'ala a'lam.
Kemudian kita tambahkan satu ya. Ini An Uqbah ibni Amir radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah alaihi salatu wasallam yaqul innallaha azza wa jal yudkhilu bisahmi alwahid salasa nafarin al jannata soni'ahu yahtasibu fi son'atihi al khaira wa ramiya bihi wa mumbilahu warmu warkabu wa antarmu ahabbu ilayya min antarkabu laisa minal lahwi illa salasun ta'dibur rajul farasahu wa mula'abatuhu ahlah wa ramyuhu biqawsihi wa nablihi wa man taraka ramya ba'da ma alimahu robbatan anhu fa'innaha nikmatun tarokaha au qala kafaroha. Ini do'if ya, tapi ada sahih riwayat sebelumnya yang sahih. Jadi disebut dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla akan masukkan ke dalam surga itu dengan sebab anak panah yang satu. Dimasukkan berapa? Salasa nafarin, tiga kelompok manusia. Tiga kelompok manusia akan dimasukkan oleh Allah dalam surga karena satu anak panah. Pertama adalah yang membikin anak panah, yang dia berharap pahala di dalam, dia berharap dia mencari dalam karya anak panahnya itu kebaikan. Yang kedua adalah yang melemparkan anak panah itu romiya bihi. Yang ketiga adalah orang yang menyiapkan panah dan anak panah untuk berlatih, untuk berjuang di jalan Allah dan semisalnya. Kemudian beliau bersabda, warmu, melemparlah kalian, warkabu, dan mengendarilah kalian, berkendaraanlah kalian, maksudnya berlatih berkuda dan semisalnya. Bahwasanya kalian tuh melempar lebih aku cintai dibandingkan kalian mengendarai. Karena mengendarai dalam berjihad misalnya, itu kalau tidak bisa melempar ya mudah dijatuhkan. Kemudian beliau melanjutkan, tidak ada dari jenis permainan, laisa minal, bukanlah dari jenis perkara sia-sia kecuali tiga perkara. Seorang laki-laki mendidik kudanya, kemudian seorang suami bercanda dengan keluarganya, dan seorang dia melempar dengan busur dan anak panahnya. Barang siapa meninggalkan melempar setelah dia mengetahuinya dikarenakan benci padanya, sesungguhnya yang seperti itu merupakan nikmat yang dia telah meninggalkannya, atau Nabi bersabda, nikmat yang dia telah mengkufurinya. Itu mesti dijaga. Ini riwayat Imam Ahmad, juga Abu Dawud, Ibnu Majah, wa fi indofun, dalamnya ada kelemahan ya, namun ada yang menjadi syahid, yashhadulahu maqoblah, dari hadis Atok tadi yang derajatnya sahih. Jadi walaupun ini hadis dhaif ya, tapi maknanya sahih sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Makanya dalam kitab ini dimasukkan 6. Bahkan Abu Rafi itu sampai menyebutkan ya, ini juga riwayat padanya ada kelemahan ya. Hakul walad alal walid an yu'allimahu al-kitabata sibahah wa ramyah. Hak seorang anak kepada orang tuanya itu, orang tuanya mengajarkan anak itu
menulis, berenang, dan melempar. Ya, melempar itu diajari. Wallahu ta'ala a'lam. Ini saja yang bisa disampaikan di sore ini. Besok kita lanjutkan lebih lanjut dari pembahasan ini. Kalau ada salah datang dari saya pribadi dan dari setan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah taala yang diberikan kepada kita. Ya. Wallahu taala a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.